Revolusi mempertahankan kemerdekaan Indonesia diwarnai dengan berbagai pergolakan, tragedi, dan pengorbanan. Jejak tragedi dan pengorbanan ini antara lain terekam dalam sejarah pemboman dan pembakaran kota Bekasi oleh pasukan Sekutu pada tanggal 13 Desember 1945. Tragedi yang meluluh lantakan kota Bekasi ini pernah disamakan oleh beberapa media internasional dengan tragedi pembakaran kota Lidice di Cekoslowakia oleh pasukan Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Peristiwa pemboman dan pembakaran kota Bekasi tak bisa dilepaskan dari peristiwa pendaratan darurat sebuah pesawat Dakota Sekutu di kawasan Rawagatel, Cakung yang dulu masuk wilayah Kawedanan, Bekasi pada tanggal 23 November 1945. Pesawat yang mengangkut 25 personel militer Inggris dan terbang dari Kemayoran, Jakarta dengan tujuan Semarang ini terpaksa mendarat darurat akibat masalah mesin. Menurut sejarawan Bekasi yang meneliti berbagai peristiwa revolusioner di wilayah Bekasi pada sepanjang tahun 1945 hingga 1949, Ali Anwar, pendaratan darurat pesawat Sekutu ini mengundang perhatian warga. Namun, sikap provokatif tentara Sekutu yang menembaki warga sekitar menerbitkan kemarahan warga dan laskar setempat yang langsung mengepung mereka. Beberapa saksi mata mengatakan bahwa itu sempat berputar-putar di atas Cakung, kemudian jatuh di persawahan di kampung Rawagatel, Cakung. Jadi begitu jatuh pesawatnya, masyarakat di sekitar itu berdatangan, berduyun-duyun mereka, tapi rupanya oleh tentara Sekutu yang ada di dalam pesawatnya itu malah justru dibalas dengan tembakan. Ketahui oleh rakyat sekitar Rawagatal itu yang paling dulu mendatangi adalah Pak Gusir itu dan Haji Maksum. Maksudnya mau nolongin, malah ditembaki. Akhirnya nggak jadi, malah marah tuh akhirnya rakyat situ jadi marah. Kalau reaksi masyarakat yang jelas mereka itu masih trauma dengan Belanda, segala hal-hal yang berbau barat gitu ya. Sehingga apa yang terjadi ketika nikah itu pesawat Dakotanya jatuh di Rawagatel itu diupayakan supaya mereka ini bisa ditangkap hidup-hidup untuk diserahkan ke tadi TKR. Karena terkepung, ke-25 tentara Sekutu yang 22 diantaranya merupakan anggota resimen Gurkha Inggris akhirnya menyerah. Setelah dilucuti, para tentara ini digelandang ke markas pasukan rakyat Ujung Menteng untuk kemudian dibawa dan ditahan di tangsi polisi Bekasi di Kampung 200. Masyarakat itu kayaknya justru menyerbu ke daerah sana. Akhirnya saya dengar katanya awak pesawatnya, ya entah itu Belanda atau apa ya, pokoknya dianggap Belanda pada waktu itu. Sebab pada waktu itu orang benar-benar anti sama Belanda, benci sama Belanda. Akhirnya, mereka disuruh turun, diamankan, ditelanjangin sama sekali. Nah terus diarak sampai nyebrang Kali Cakung sampai ke Sukapura. Dari Sukapura terus digiring melalui jalan Tipar Cakung yang sekarang ini. Nah pada waktu jalan masih agak batu-batu, jadi nggak kayak sekarang udah licin. Diarak rame-rame, ditelanjangin. Nah saya sendiri saya hanya menyaksikan, melihat di depan rumah saya. Saya kan ada di Kampung Baru sini. Jadi saya lihat ya memang kita benar-benar justru merasa ketakutan pada waktu itu. Suasana saat itu memang begitu sangat
mencekamnya gitu. Dan ketika terjadi itu pun masyarakat berbondong-bondong untuk melihat, termasuk mungkin ayah saya juga gitu ya. Saya ikut meski masih kecil ikut menyaksikan karena persis di jalan kita ini ya, sekarang ini namanya Jalan Tipar Cakung, terus melalui Jalan Raya Bekasi gitu ya. Itu tentara tadi dibawa gitu, dibawa oleh masyarakat untuk diserahkan ke TKR seperti itu. Tindakan tentara Indonesia menawan 25 tentara Inggris ini membuat marah pimpinan tentara sekutu di Jakarta, Jenderal Christensen. Christensen mengancam pemerintah Republik Indonesia akan menjadikan Bekasi seperti lautan api bila tentaranya tidak dibebaskan. Pemerintah Republik Indonesia lewat Perdana Menteri Syahrir merespon maklumat dan kemarahan sekutu ini dengan mengirimkan pesan kepada pimpinan TKR di Bekasi agar membebaskan 25 tentara sekutu yang ditawan. Perintah ini ditindaklanjuti pimpinan TKR di Bekasi dengan memerintahkan Komandan Seksi 2 dari Kompi 2 TKR Bekasi, Letnan 2 Zakaria Burhanuddin, agar memperlakukan para tentara sekutu yang ditawan dengan baik. Syahrir menginstruksikan Komandan Resimen 5, Pak Mupreni Mukmin, untuk memulangkan atau untuk merawat dulu lah, jangan dicelakai lah. Gitu. Kemudian Mupreni Mukmin memerintahkan Komandan Batalion 5, Mayor Sambas Atmadinata, supaya mengamankan mereka, kasih makan yang baik, ya kan, perlakukan mereka dengan baik. Pak Sambas Atmadinata juga menginstruksikan kepada anak buahnya dan juga kepada beberapa tokoh-tokoh masyarakat sekitar supaya memperlakukan para tawanan dengan baik. Namun, meski pihak tentara Indonesia telah memberi jaminan keamanan untuk para tawanan, pasukan sekutu tidak percaya. Mereka tetap melancarkan operasi besar untuk membebaskan para tawanan. Operasi ini memicu pertempuran dengan pejuang Indonesia karena pasukan sekutu dianggap melanggar garis demarkasi. Pasukan Inggris masuk melalui Cakung ke situ. Habis itu dibakarin rumah-rumah. Ada 109 rumah yang dibakar. Operasi militer pasukan sekutu untuk mencari dan membebaskan 25 tentara mereka yang ditawan tentara Indonesia di Bekasi sejak akhir November 1945 memicu ketegangan di sejumlah tempat. Ketegangan yang berkembang menjadi pertempuran diantaranya pecah di Klender dan kemudian di Cakung yang saat itu masuk dalam wilayah Kawedanan Bekasi dan menjadi bagian wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Pihak pejuang Indonesia menilai pergerakan pasukan sekutu ke wilayah Bekasi sebagai bentuk pelanggaran garis demarkasi. Kerawang atau antara wilayah Kerawang dan Bekasi. Nah itu memang daerah yang ketika itu bisa dianggap sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang mengungsi dari Jakarta. Itu kan daerah dimasukkan sebagai daerah Jakarta Timur. Banyak orang-orang kita itu, terutama dengan adanya pengumuman bahwasanya Jakarta itu jadi kota internasional. Pada tanggal 19 November itu, setelah Perdana Menteri Sultan Syahrir mengumumkan itu, ya kan, pasukan bersenjata Indonesia itu berangsur-angsur mereka semua pergi keluar Jakarta. Yang terbesar tentu saja di daerah Jakarta Timur sini. Misalnya saja Laskar Rakyat itu ya, Laskar Rakyat Jawa Barat itu, Badan Perjuangan itu ya, gabungan dari Angkatan Pemuda Indonesia, API ya, dan badan-badan perjuangan lainnya gitu ya, yang kecil-kecil itu sudah menempati daerah Kerawang dan sekitarnya. Sebagai sumber pertahanan dari tentara rakyat pada waktu itu ada di Loneng.
Kali Cakung. Kali Cakung karena itu daerah perbatasan antara kekuasaan Belanda dan kekuasaan RI pada waktu itu. Jadi situ sering terjadi pertempuran. Jadi dia selalu dihalangin oleh tentara kita mungkin yang asalnya dari Madiun sana, dari Jawa Timur. Jadi apabila terjadi peristiwa itu, lantas masyarakat dengar tembakan aja langsung mengungsi. Dari sini lari ke timur lewat Rawa Bugis ke Kandang Sampi. Meski sempat menahan laju pasukan sekutu yang berkekuatan lebih dari 1 batalion karena kalah persenjataan, tentara dan laskar Republik terpaksa bergerak mundur. Sementara pasukan sekutu kemudian kembali ke Jakarta karena tidak menemukan 25 tentara mereka yang ditawan tentara Republik. Pasukan Inggris masuk melalui Cakung ke situ. Habis itu dibakarin rumah-rumah. Ada 109 rumah yang dibakar oleh tentara Inggris. Si anunya dibawa oleh rakyat dan para pejuang TKR. Pada tanggal 1 dan 3 Desember 1945, pasukan sekutu kembali terlibat pertempuran dengan para pejuang Republik di Rawabening dan Cakung. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris menggunakan pesawat tempur untuk menyerang sejumlah posisi pejuang Republik. Serangan ini banyak menelan korban rakyat sipil. Pelanggaran garis demarkasi dan penyerbuan pasukan sekutu ke Bekasi yang masuk dalam wilayah Republik Indonesia membuat banyak pejuang marah dan kehilangan kepercayaan pada pihak sekutu. Di tengah kemarahan dan ketidaksukaan terhadap tindakan pasukan sekutu itu, muncul gagasan di benak Komandan Seksi 2 dari Kompi 2 TKR Bekasi, Letnan 2 Zakaria Burhanuddin, dan sejumlah kalangan tentara di Bekasi untuk mengeksekusi mati tentara sekutu yang mereka tawan. Yang menjaga mereka ini sebetulnya dia sudah berupaya untuk mendapatkan atau mencari ini ya, mencari roti, mencari daging, gitu kan, makanan-makanan enak lah. Namun dia tidak dapat itu. Ditambah lagi kan tentara sekutu ini kan tetap melakukan penyerbuan terus. Jadi dia berpikir waktu itu Pak Zakaria, kapan lagi gitu loh. Jadi kami untuk bertempur kemudian menembak mati tentara sekutu atau penjajah, 1 orang saja sulitnya minta ampun. Nah, ini istilahnya mumpung di depan mata gitu. Mumpung di depan mata, ya sudah, ini udah penjajah gitu kan. Nah, ini akhirnya jadi ada akumulasi di situ. Tepat 10 hari setelah ditahan di tangsi polisi Bekasi, 25 tentara sekutu yang ditangkap di Cakung akhirnya dieksekusi mati. Jenazah mereka kemudian dikubur di belakang markas polisi tersebut. Zakaria memutuskan memerintahkan anak buahnya dan beberapa tahanan-tahanan. Kan di dalam tahanan itu kan ada perampok, ada pencuri kan. Itu diminta untuk menggali tanah di antara Kali Bekasi dengan belakang tangsi polisi Bekasi. Nah, pagi-pagi mereka giring ke lubang penguburan itu. Di situ mereka kemudian dibunuh. Ada yang menggunakan golok, ya kan, menggunakan kelewang. Menyusul eksekusi ini, Komandan TKR untuk wilayah Bekasi, Letkol Mufreini Mukmin, melaporkan pada Perdana Menteri Syahrir bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa karena eksekusi mati itu terjadi tanpa izin dan sepengetahuan dirinya. Kalau menurut ceritanya Pak Zakaria, Pak Sambas itu udah nyaris nembak Zakaria, ya kan? Karena saking keselnya gitu loh. Artinya dia kan tidak mentaati perintah komandan. Ya, tapi akhirnya kemudian Pak Zakaria bilang ya silakan saja lah, saya sudah memasrahkan
terserah Pak Sambas mau apain saya. Yang jelas saya ini melakukan ini untuk kepentingan bangsa saya, untuk kemerdekaan Indonesia, itulah. Sambas tidak menembak, tapi kemudian malah memeluk Zakaria. Kenapa? Karena Zakaria ini kan sama Sambas ini kan teman sebetulnya sejak di Heiho dulu, jadi Heiho. Dari kemudian Sambas mempertanggungjawabkannya kepada Pak Mupreni Mukmin, mengatakan bahwa ini memang sudah mati semua. Kemudian Mupreni Mukmin lapor kepada Sultan Syahrir, pada menteri kan, bahwa ini sudah mati. Ketika berita eksekusi 25 tentara Inggris ini disampaikan pemerintah Indonesia ke pimpinan pasukan sekutu, kemarahan pihak pasukan pemenang Perang Dunia Kedua ini tak bisa dibendung. Tanpa mengindahkan perjanjian garis demarkasi, pasukan sekutu kembali menyerbu Bekasi dan bahkan membakar ratusan rumah dan bangunan di kota ini. Mengerikan sekali lah. Ya kita hanya dengar sana, bangsa di Kampung Buaran sini juga ada tuh orang kita yang disebut pahlawan, nah, ada di dalam rumah, nah, langsung dibakar rumahnya dan orangnya otomatis hangus. Eksekusi mati 25 tentara sekutu yang ditahan di Bekasi pada tanggal 3 Desember 1945 memicu kemarahan pasukan sekutu. 2 hari setelah eksekusi mati ini, pasukan sekutu dengan kekuatan besar kembali menyerbu Bekasi. Penyerbuan dengan misi Punitive Expedition atau ekspedisi pemberian hukuman ini melibatkan ribuan tentara dan didukung sejumlah pesawat tempur, tank, serta peralatan tempur lain. Penyerbuan ini tidak mendapat perlawanan berarti dari tentara Indonesia atau badan-badan perjuangan lainnya. Karena kalah persenjataan, para pejuang Republik memilih mundur, bersembunyi, atau meninggalkan sementara wilayah Bekasi. Datang tentara sekutu yang melakukan penyerbuan ke Bekasi. Tapi begitu sampai ke Bekasi, memang ada perlawanan, tapi kan tentara Republik cenderung kalah karena persenjataan dan personilnya kan besar dari tentara sekutu. Tidak lama setelah menguasai Bekasi, pasukan sekutu berhasil menemukan lokasi tempat 25 jenazah tentara mereka yang dieksekusi mati pejuang Indonesia dikuburkan. Setelah kuburan digali dan semua jenazah tentara sekutu diangkat, pasukan sekutu meninggalkan Bekasi. Sepekan setelah penemuan 25 jenazah tentara mereka, pimpinan pasukan sekutu yang menganggap eksekusi mati tentara mereka sebagai bentuk penghinaan kembali memerintahkan penyerangan kota Bekasi. Dalam penyerangan yang dimulai tanggal 13 Desember 1945 ini, pasukan sekutu bukan hanya menyisir rumah demi rumah untuk memburu dan menangkap para pejuang Indonesia. Namun, mereka juga membakar ratusan rumah warga setelah memerintahkan para penghuninya keluar dari rumah dan mengungsi. Ya memang benar mengerikan, mengecam sekali ya mengerikan sekali lah. Ya kita hanya dengar sana, bangsa di Kampung Buaran sini juga ada tuh orang kita yang disebut pahlawan, nah, ada di dalam rumah, nah, langsung dibakar rumahnya dan orangnya otomatis hangus. Makanya sampai sekarang ada jalan nama pahlawan di Buaran. Selain membakar ratusan rumah, pasukan sekutu juga menghujani sejumlah kawasan di Bekasi dengan tembakan tank, artileri, dan serangan bom dari pesawat-pesawat tempur mereka. Menjelang pembakaran itu atau pada saat pembakaran, mereka membawa jerigen berisi minyak tanah gitu kan, dan juga membawa bensin. Beberapa rumah disiram, kemudian dibakar. Nah, dari pesawat udara juga begitu, itu menggunakan bom pembakar. Jadi kena sasaran tertentu kemudian terbakar. Akibat aksi pemboman dan pembakaran kota Bekasi pada sepanjang tanggal 13 hingga 17 Desember 1945,
tercatat 14 warga menderita luka-luka. Sementara 641 keluarga atau 3.379 orang kehilangan tempat tinggal. Areanya, area pembakaran Bekasi ya itu mencakup wilayah kota Bekasi, wilayah alun-alun Bekasi, kemudian ke arah timur itu sampai ke masuk ke Bulak Kapal, kemudian ke arah utara itu Teluk Buyung, Teluk Pucung, sampai ke arah Babelan, ada Teluk Angsan juga, Pasar Bekasi, terus ke arah barat itu dari Bekasi sampai ke Kranji, Pondok Ungu, Cakung, nah, ke selatan itu sampai ke wilayah Jati Asih. Aksi pembakaran dan pemboman yang membuat kota Bekasi luluh lantak ini menjadi berita utama di sejumlah media nasional. Tindakan membabi buta pasukan sekutu ini juga menjadi sorotan dan mengundang kecaman dari dunia internasional. Sejumlah media internasional bahkan menyamakan aksi pemboman dan pembakaran kota Bekasi dengan aksi pemboman kota Lidice di Cekoslowakia oleh pasukan Nazi Jerman semasa Perang Dunia Kedua. Mereka membakar Bekasi, katanya hukuman membunuh 22 orang Inggris termasuk pilot dan segala macam itu. Habis Bekasi, habis pabrik-pabrik. Kasihan rakyat WNI Cina itu, karena semua habis. Dia bakar seluruh kota, lihat sendiri. Waduh, bakar betul-betul. Itu memang caranya Inggris. Seperti di Semenanjung Malaya juga begitu. Kalau waktu kerusuhan, kalau dia dihantam, dia mau balas dendam, mencari otak penyerangan nggak ada, dia bakar. Dia bakar kampung, tobat lu katanya. Tragedi eksekusi mati 25 tentara sekutu dan pembakaran kota Bekasi pada akhir tahun 1945 menjadi salah satu babak paling bergolak dalam sejarah revolusi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebuah babak perjuangan ketika semangat, keberanian, dan pengorbanan benar-benar ditumpahkan demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan. Cita-cita untuk terlepas dari belenggu penjajahan yang telah diperjuangkan berabad-abad. Metro TV, knowledge to elevate.